Serakonomics kata yang baru lahir di panggung politik, tapi siapa yang sebenarnya disindir oleh Presiden Prabowo? Apakah ini sindiran halus pada mereka yang sibuk membangun dinasti kekuasaan? Dari istana hingga ke partai kecil yang hari ini berambisi besar. Sambil kita teguh kopi. Yang saya sebut mazhab Serakanomics. Serakanomics ini sudah liwat, nggak ada di buku. Ya, beberapa hari sebelum Presiden Jokowi hadir di Kongres PSI, dengan lantang ia berjanji bahwa saya akan bekerja keras untuk kebesaran Partai Solidaritas Indonesia. Tapi di balik janji itu mungkin ya tersirat tanya, benarkah ini hanya sekedar dukungan politik atau langkah awal membangun kendaraan untuk masa depan kader biologisnya? Siapa lagi kalau bukan Gibran dan Kaisang? Dan setelah itu di panggung yang sama ya, itu di panggung yang sama dengan Pak Jokowi berpidato yang sangat menggelegar itu, di situ pula Presiden Prabowo melempar istilah yang sangat menghebohkan, yaitu Serakanomik. Apakah ini sekedar kritik pada oligarki, ekonomi yang rakus ya, atau sebenarnya sindiran kepada keluarga yang dinilai terlalu rakus kekuasaan? Ya, dalam dunia hari-hari ini, khususnya dunia politik ya, serakah bukan soal uang saja, tapi ini juga soal kursi, soal jabatan, dan soal pengaruh kekuasaan. Ya, anak jadi wakil presiden, menantunya jadi wali kota, lalu jadi gubernur, anak bungsunya jadi ketua partai. Bahkan waktu itu kalau tidak ada tsunami besar, itu disebut bakal jadi calon gubernur. Ya waktu itu ya. Dan tentu bapaknya jadi dewan pengarah. Apakah ini tidak layak disebut serakah? Atau seolah memang tak ada ruang ya untuk orang lain yang benar-benar dianggap pantas, sehingga semua harus dalam lingkungan darah? Presiden Prabowo datang ke Kongres PSI ya. PSI kini punya lambang baru ya. Mereka rebranding ya, lambangnya gajah. Namun salahkah jika ada yang bertanya, ini lambang kebesaran atau lambang serakah? Ya, sindiran tangan kanan presiden ya, Mr. Don Zulkifli Dasko Ahmad. Saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Soal gajah dan kancil ini ditambah istilah serakanomik dari presiden ya, mulut presiden langsung ya. Ini membuat publik membaca apakah ada friksi antara Gerindra dan PSI, antara Prabowo dan Jokowi. Apalagi Jokowi jelas-jelas memperkuat PSI ya, sebuah sinyal bahwa ia masih ingin bermain di panggung politik bahkan setelah tak lagi presiden. Dukungan bulat Jokowi ini harus jadi ancang-ancang ya untuk ketum-ketum partai lain seperti Kanda Bahlil Hadalia ya. Ini pemimpin partai besar, artinya jangan terlalu besar juga pujiannya pada Jokowi, karena berkahnya akan lari ke PSI ya, bukan pada Golkar. Begitu juga untuk partai-partai yang lain. Serakanomics bisa berarti oligark yang menggeruk sumber daya negeri ini ya secara brutal. Banyak teorinya seperti deep state ya. Tapi kalau kita membicarakan serakanomics dalam kacamata Pak Prabowo, mungkin ada kacamata lain ya di Indonesia, yaitu berarti keluarga yang tak pernah puas, keluarga yang sibuk menyiapkan jalan putra mahkota.
Ya, Presiden Prabowo memang nggak pernah menyebut nama, tapi kita tahu politik Jawa penuh dengan kelindan simbol-simbol ya. Sarakanomics bisa berarti para oligark yang menggeruk sumber daya negeri ini, seperti banyak teori ya, seperti deep state ya, yang banyak dibicarakan hari-hari ini. Tapi dalam kaca politik Indonesia, ia juga bisa berarti keluarga yang tak pernah puas, keluarga yang sibuk menyiapkan jalan bagi putra mahkotanya. Dan pesan itu disampaikan di panggung PSI, partai yang kini mengokohkan Jokowisme. Ya, fenomena Sarakanomics bukan cuma soal siapa yang serakah, tapi siapa yang akhirnya dikorbankan. Rakyat tetap kesulitan cari kerja, ya, harga-harga naik, keadilan tak kunjung tiba. Prabowo menyindir, tapi apakah ia berani menindak? Atau sekedar menjaga jarak sambil menunggu saat yang tepat? Tapi yang jelas, yang perlu kita tahu bahwa politik kita hari ini tetaplah panggung sandiwara. Jadi itu, selamat pagi, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jaga kewarasan. Ikram Brief, salam sehat.